Seorang wanita tiba di tempat kerja barunya, sebuah sekolah yang terlihat sangat suram dan kosong. Ini adalah hari pertamanya mengajar di sekolah tersebut, dan dia kesulitan mencari kelas yang ditunjuk. Dengan bantuan seorang siswa, dia akhirnya menemukannya. Kelas itu terdiri dari sekelompok siswa yang berisik dan sombong, tetapi dia mengabaikan semua itu dan mulai mengajar seperti yang telah dia lakukan sepanjang hidupnya. Dalam hitungan hari, dia mulai terbiasa dengan para siswa. Namun, suatu hari, ketika dia mengobrol dengan guru lain, dia mengetahui bahwa kelas 4E yang telah dia ajar tidak ada. Wanita itu bergegas ke tempat itu dan menemukan bahwa guru tersebut benar. Kelas itu kosong dan tampaknya seperti itu selama bertahun-tahun. Wanita itu adalah Jennifer. Beberapa hari sebelumnya, dia terlihat dalam perjalanan ke sekolah dengan taksi. Itu adalah hari pertamanya, dan dia merasa senang sekaligus gugup. Ketika dia tiba di tempat itu, hujan deras turun, dan sekolah besar itu tampak sepi serta kosong. Jennifer mencoba bertanya kepada beberapa siswa untuk arah ke ruang staf, tetapi mereka semua mengabaikannya. Dia kemudian berkeliaran di sekitar sekolah sampai bertemu dengan seorang siswa bernama Don Don yang sedang bermain basket sendirian. Jennifer memperkenalkan dirinya sebagai guru pengganti, sementara Don Don menjelaskan bahwa sekarang jam makan siang, itulah mengapa semua orang keluar. Dia kemudian membawanya ke ruang staf dan meninggalkannya di dalam. Di ruang staf, Jennifer bertemu dengan Miss Kong, petugas siswa sekolah. Saat keduanya mengobrol, kepala sekolah Miss Wang datang dan menugaskan Jennifer sebagai guru pengganti untuk kelas sore. Dia mengungkapkan bahwa guru sejarah sedang cuti hamil dan akan absen selama beberapa bulan. Jennifer dengan senang hati menerima slot sore karena dia ingin melupakan perpisahannya baru-baru ini. Dia kemudian pergi setelah mengonfirmasi bahwa dia akan mulai dari hari berikutnya. Namun, sore berikutnya, ketika Jennifer pergi ke sekolah, dia menemukan ruang staf kosong. Sebagai gantinya, dia menemukan catatan di atas meja oleh Miss Kong yang menyatakan bahwa dia telah ditugaskan ke kelas 4E. Miss Kong juga menyebutkan bahwa siswa kelas itu cukup nakal dan memperingatkannya untuk berhati-hati. Namun, Jennifer sangat termotivasi sehingga dia tidak keberatan menerima siswa manapun. Dia segera berjalan ke atas untuk mencari kelas 4E, tetapi anehnya, kelas itu tidak ada di manapun. Yang lebih aneh adalah masih belum ada siswa di sekolah, meskipun saat itu bukan waktu makan siang. Tiba-tiba, dia berpapasan dengan gadis yang sama dari sebelumnya, Don Don, dan kembali meminta bantuan. Don Don, yang kebetulan belajar di kelas yang sama, membawa guru baru itu bersamanya. Saat mereka tiba di kelas 4E, Jennifer memperhatikan bahwa kelas itu lebih mirip pasar ikan daripada ruang kelas. Beberapa siswa bertengkar, beberapa mencoret-coret papan tulis, sementara yang lain hanya melemparkan kata-kata kotor. Mengabaikan semua ini, dia memperkenalkan diri dan mulai berbicara tentang pentingnya sejarah. Namun, semua orang mengabaikannya. Mereka hanya tertarik mengobrol dan bersenang-senang. Jennifer menyadari bahwa Miss Kong benar tentang kelas ini dan memutuskan untuk sedikit mengubah strategi mengajarnya. Dia berjanji untuk membawa film sejarah keesokan harinya sehingga setiap orang dapat belajar dengan cara yang menyenangkan. Tetapi tetap saja, tidak ada seorang pun kecuali Don Don yang memperhatikan sepatah kata yang dia katakan. Parahnya lagi, beberapa anak laki-laki yang sombong bahkan melontarkan komentar yang merendahkan padanya. Meskipun semua ini, Jennifer tetap tenang dan melanjutkan kelas. Malamnya, saat Jennifer berjalan-jalan di pasar yang sibuk, dia menemukan bahwa beberapa siswanya terlibat dalam perzinahan. Mereka membawa Don Don yang terlihat takut bersama mereka. Untuk pertama kalinya, Jennifer menghadapi mereka di depan pelanggan mereka, menyebabkan mereka semua lari. Namun, dia berhasil menangkap satu siswa bernama Carol dan memberinya ceramah serius. Tapi anehnya, alih-alih menyesal, Carol menyuruhnya untuk mengurus urusannya sendiri sebelum pergi. Ketika Jennifer hendak sampai di rumah, mantan pacarnya, Chong, terlihat menunggunya. Dia memohon padanya untuk memberinya kesempatan, tetapi Jennifer menjawab bahwa dia telah memberinya banyak kesempatan dalam 3 tahun terakhir untuk memperbaiki keadaan. Namun, pria keras kepala itu terus bersikeras, bahkan berlutut untuk meyakinkannya, yang menyebabkan kehebohan di daerah itu. Orang-orang mulai melihat, tetapi sebelum keadaan bisa semakin memanas, ayah Jennifer, Abraham, datang dan menarik putrinya. Sebelum pergi, dia juga memperingatkan Chong bahwa dia akan memanggil polisi jika dia mendekati putrinya lagi. Setelah sampai di rumah, Jennifer menceritakan kejadian itu kepada ibunya, Sen, dan hancur. Ternyata, dahulu Chong sering mabuk berat dan menyerangnya. Ini berlanjut selama beberapa tahun. Dan itu juga alasan mengapa Jennifer tidak bisa bekerja. Sen menghibur putrinya dengan mengatakan bahwa dia harus melupakan masa lalu dan memulai yang baru. Pekerjaan baru di sekolah itu adalah kesempatan yang sempurna untuknya. Saat itu, Abraham memasuki ruangan dan memberitahu Jennifer bahwa dia tidak boleh berhati lembut jika Chong bertemu dengannya lagi. Keesokan harinya, di sekolah, Jennifer mencoba untuk mengendalikan kelas, tetapi sekali lagi dia gagal total. Dia juga khawatir tentang Don Don yang tampaknya absen. Setelah kelas selesai, dia bertanya kepada Carol tentang Don Don, tetapi teman-teman prianya menyela dan mengancam Jennifer agar tutup mulut tentang kejadian tadi malam dan berhenti menjadi begitu usil.
Tak lama kemudian, Jennifer melihat Don Don memasuki kamar kecil dan mengikutinya. Secara mengejutkan, semua bilik kamar kecil kosong, seolah-olah gadis itu menghilang begitu saja. Mengabaikan hal itu, Jennifer mencoba keluar, tetapi menemukan pintu terkunci. Takut, dia berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang bisa mendengarnya. Tiba-tiba, aktivitas paranormal aneh mulai terjadi. Bilik kamar kecil mulai membanting sendiri, air menyembur dari keran, dan bilah kipas terbang, menghancurkan semua cermin dan hampir mengenai dirinya. Saat Jennifer menyaksikan kejadian itu dengan ngeri dan tak percaya, darah mulai menetes dari langit-langit, membentuk sosok aneh. Beberapa jam berlalu, dan ketika Jennifer tidak kembali ke rumah, ayahnya yang khawatir, Abraham, memberi tahu polisi. Mereka segera melacak ponselnya dan menemukan bahwa itu ada di dalam sekolah. Polisi dan Abraham mencari di setiap sudut tempat itu dan akhirnya menemukannya di sudut kamar mandi, membeku ketakutan. Saat mereka menyalakan lampu, Jennifer menyadari bahwa semuanya tampak normal. Dia mulai panik dan ingin pulang. Keesokan paginya, saat Jennifer beristirahat di kamar, orang tuanya yang khawatir percaya bahwa dia sedang mengalami krisis emosional dan menyarankan agar dia mengambil cuti dari pekerjaan. Namun, hanya beberapa menit kemudian, Jennifer menerima telepon dari Miss Kong yang memintanya untuk bekerja mulai hari berikutnya, mengklaim bahwa tidak ada yang mengajar siswa. Jennifer ragu-ragu pada awalnya, tetapi karena dia tidak memiliki banyak hal untuk dilakukan, dia setuju. Di sekolah, saat istirahat makan siang, Jennifer mengobrol dengan Miss Kong dan bertanya mengapa siswa kelas 4 begitu nakal. Mendengar pertanyaan itu, wajah Miss Kong tiba-tiba menjadi pucat. Dia mengungkapkan bahwa tidak ada kelas seperti itu di sekolah dan bahwa Jennifer telah ditugaskan ke kelas lain. Seperti yang diduga, Jennifer tidak percaya ini, karena dia telah berinteraksi dengan para siswa dan mengenal mereka cukup baik. Untuk memverifikasi klaimnya, dia membawa Miss Kong ke kelas, tetapi yang mereka temukan adalah sebuah ruangan terbengkalai, lebih mirip gudang daripada ruang kelas atau bahkan pasar ikan. Melihat tempat itu, Jennifer panik. Saat itulah kepala sekolah Wang datang dan mengungkapkan semuanya. 20 tahun yang lalu, kelas 4E memang ada. Namun, ada seorang siswa yang selalu diganggu dan disiksa oleh teman-temannya. Muak dengan semuanya, suatu hari siswa itu membawa tabung bensin ke ruang kelas dan membakar seluruh tempat, merenggut nyawa 14 orang, termasuk 2 guru yang mati-matian berusaha menyelamatkan siswa, tetapi semuanya sia-sia. Karena insiden itu, sekolah mendapatkan reputasi buruk, dan akhirnya kelas 4E dibatalkan selamanya. Setelah mendengar cerita itu, Jennifer masih terkejut. Dia tidak bisa memahami bagaimana dia bisa melihat para siswa dan berinteraksi dengan mereka. Untuk menenangkannya, kepala sekolah Wang menugaskannya ke kelas baru, 2A, yang katanya memiliki siswa terbaik di sekolah. Jennifer setuju, terutama karena kelas tersebut dilakukan secara eksklusif di pagi hari. Dalam perjalanan pulang, Jennifer kembali dihentikan oleh Chong. Sekali lagi, pria itu bersikeras meminta kesempatan, tetapi Jennifer mengabaikannya. Tiba-tiba, dia melihat Don Don dengan beberapa memar di wajahnya. Namun, sebelum dia bisa bertanya apapun, gadis itu yang terlihat ketakutan memperingatkannya agar tidak kembali ke sekolah sebelum berlari pergi. Saat sampai di rumah, Jennifer menemukan orang tuanya bersama beberapa umat paroki berdoa untuknya. Keesokan harinya, Jennifer mengabaikan semua peringatan dan kembali ke sekolah. Ketika dia memasuki kelas baru 2A, dia terkejut melihat siswa yang sama dari kelas yang seharusnya tidak ada. Ketakutan, dia mencoba melarikan diri, tetapi beberapa anak laki-laki menghalangi pintu dan bersikeras bahwa hantu juga perlu belajar matematika. Jennifer mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah imajinasinya. Dia mulai menulis di papan tulis. Namun, tiba-tiba, beberapa siswa berubah menjadi hantu. Salah satu dari mereka mencambuk Jennifer dengan lidah terbelah yang panjang, sementara beberapa lainnya terbang mendekatinya. Namun, begitu Jennifer berbalik, semua orang kembali normal. Saat itu, Jennifer melihat Don Don memberi isyarat padanya untuk pergi. Dia segera membuka pintu dan keluar dari sekolah secepat mungkin. Malam itu, sebelum sampai di rumah, Jennifer kembali bertemu Don Don, yang memohon padanya untuk tidak pernah kembali ke sekolah. Ketika Jennifer bertanya alasannya, gadis itu mengungkapkan bahwa siswa lain mencoba membunuhnya. Setelah mengatakan sebanyak itu, Don Don pergi. Beberapa langkah lebih jauh, Jennifer menemukan Chong menunggunya. Dia mencoba mengabaikannya, tetapi Chong menghentikannya dan menunjukkan rekaman beberapa menit sebelumnya, di mana Jennifer terlihat berbicara dengan udara. Ternyata, Don Don juga adalah hantu. Saat Jennifer menjadi ketakutan, Chong, yang khawatir, membawanya untuk bertemu dengan seorang pengusir setan yang disebut Master. Master memberitahu Jennifer bahwa sekolah itu berhantu dan memberinya belati ajaib untuk digunakan melawan roh-roh di saat-saat genting. Setelah itu, ketika Jennifer kembali ke rumah, dia menemukan bahwa orang tuanya keluar malam itu. Saat itu, dia mendapat telepon di telepon rumah dari salah satu siswa berhantu, yang menggodanya bahwa tidak ada tempat untuk lari. Jennifer panik dan memutus telepon, tetapi ponselnya mulai berdering. Roh jahat itu menyuruhnya untuk menerima apapun yang akan datang padanya. Tiba-tiba, lampu mulai berkedip,
suara-suara aneh terdengar, dan makhluk-makhluk muncul dari teleponnya. Panik, Jennifer mengeluarkan belati ajaib dan menusuk teleponnya, menyebabkan semuanya terhenti. Keesokan paginya, Jennifer mendapat telepon dari ibunya, Jen, melalui telepon tetangganya karena miliknya rusak. Jen menyebutkan bahwa dia telah tiba di sekolah sesuai instruksi putrinya, dan sekarang ditemani oleh 2 siswa dari kelas 4E. Salah satunya adalah Carol, yang mengambil telepon dan meminta Jennifer untuk datang menyelamatkan ibunya dengan cepat. Tanpa membuang waktu, Jennifer bergegas ke sekolah dan menemukan para siswa dalam bentuk roh mereka. Mereka telah menempatkan Jen di tepi jendela, siap untuk mendorongnya ke bawah. Saat itu, Carol bertanya kepada Jennifer apakah dia ingin menyelamatkan ibunya atau dirinya sendiri. Jennifer menjawab, keduanya, seperti seorang pahlawan, dan mengeluarkan belati ajaib yang memancarkan cahaya cukup kuat untuk membutakan roh. Namun, dengan sedih, salah satu dari mereka tetap mendorong Jen dari jendela, membunuhnya seketika. Melihat tubuh ibunya yang tak bernyawa di tanah, Jennifer menjadi marah dan mulai menusuk roh satu persatu dengan belati. Seorang siswa yang terlihat normal memohon Jennifer untuk tidak membunuhnya, tetapi dia tetap menusuknya. Kemudian, polisi tiba di tempat kejadian dan menangkap Jennifer, yang sekarang terlihat seperti psikopat total. Orang tuanya yang putus asa juga datang dan mengungkapkan bahwa Jen masih hidup. Ternyata, Jen tidak pernah pergi ke sekolah. Saat Jennifer melihat dengan kaget, kepala polisi menjelaskan bahwa dia telah secara brutal membunuh 14 siswa dari kelas 4E. Saat itu, seorang pria tiba di tempat kejadian dan mengaku sebagai kepala sekolah. Jennifer menegaskan bahwa pria itu berbohong, karena kepala sekolah adalah Nona Wang, yang mempekerjakannya seminggu yang lalu dan mengungkapkan tentang insiden yang terjadi 20 tahun lalu. Mendengar ini, kepala sekolah yang sebenarnya memberitahu polisi tentang insiden tersebut. Dia menyebutkan bahwa karena semua orang takut dengan cerita itu, sekolah harus menyembunyikan foto peringatan 14 orang yang tewas dalam kebakaran. Dia kemudian memindahkan lemari dan mengungkap foto-foto yang menunjukkan siswa dari kelas berhantu dan 2 guru. Guru tersebut ternyata adalah kepala sekolah Wang dan Nona Kong. Terlebih lagi, terungkap bahwa Jennifer membunuh siswa dengan obeng yang dia pikir adalah belati ajaib. Obeng yang sama yang digunakan mantan pacarnya, Shen, untuk melakukan hal yang tidak terpikirkan sehari sebelumnya. Ini berarti bahwa Jennifer tidak pernah bertemu Chong yang sebenarnya, tetapi hanya rohnya. Mendengar semua ini, Jennifer mulai tertawa seperti orang gila, memaksa polisi untuk membawanya pergi. Saat dia duduk di mobil polisi, dia melihat Don-Don di luar, menggiring bola basketnya, yang ternyata adalah kepala Chong. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa like dan subscribe ya.